Dia adalah dosa besar yang paling besar. Nabi menyebutkan asyirku billah, itu urutan pertama memang dalam hadis tersebut disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, ada 7. Dari 7 dosa tersebut, 7 dosa yang membinasakan kata Nabi. Urutan yang pertama asyirku billah. Yang kedua wasihru, dosa sihir, menyihir atau meminta orang untuk menyihir temannya. Ini dosa juga yang membinasakan. Nomor 2. Nomor 3, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ini dosa ketiga yang membinasakan, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang diharamkan enggak cuman jiwa kaum muslimin, enggak cuman jiwa kaum muslimin yang diharamkan, termasuk juga jiwa orang-orang kafir yang haram untuk dibunuh. Karena orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya kafir muahad, kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, pribadi mereka atau antar negara. Ini nggak boleh diperangi, terikat dengan perjanjian. Yang namanya seorang muslim, dia memegang janjinya, nggak boleh dia khianati janjinya. Siapa yang sudah menjalin kerjasama ada terikat dengan perjanjian, maka kafir muahad ini tidak boleh dikhianati. Kita nggak boleh bunuh mereka. Kemudian yang kedua ada kafir dhimmi, kafir yang membayar upeti kepada negara kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Dia bayar pajak, tinggal di negeri kaum muslimin bayar pajak. Kafir itu sebenarnya wajib bayar upeti, Pak. Wajib bayar pajak, bukan kita kaum muslimin. Kaum muslimin itu cuma dituntut bayar zakat bagi mereka yang sampai nisab, hartanya banyak dan bertahan selama setahun sampai haulnya. Nggak ada pajak bagi kaum muslimin. Pajak itu kezaliman. Hanya saja itu yang berlaku. Kita mau buat apa? Kita dizalimi. Mau nggak mau ya sudah, bayarlah. Daripada kena perkara, daripada banyak masalah, akhirnya kita bayar pajak. Sebenarnya pajak itu hanya untuk orang kafir, orang kafir yang harus bayar pajak, bukan kaum muslimin. Berapa pajak mereka, Pak? Umar bin Khattab menetapkan 4 dinar. 4 dinar. 4 dinar itu kalau dikalkulasikan uang sekarang berapa? 1 dinar itu sekitar berapa hari ini kalau dikalkulasikan? 1 dinarnya setara berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta ya? 4 juta hari ini. Berarti sekitar 16 juta. Ya kalau uang sekarang. 1 orang. Kalau 1 keluarganya ada 5 orang tinggal, kalikan aja, harus dia setorkan ke negeri kaum muslimin, untuk kaum muslimin, ke pemerintahannya setiap tahun. Harus bayar mereka. Gak mau bayar, angkat kaki. Bayar upeti, bayar pajak atau masuk Islam. Pilihan kan cuma 2. Gak masuk Islam, gak mau bayar upeti, angkat kaki, buat negara sendiri. Jangan tinggal di negeri kaum muslim. Itu aturan sebenarnya. 6. Taib. Ini kafir dhimmi, kafir yang bayar upeti, nggak boleh dibunuh. Yang ketiga ada kafir musta'man, kafir yang diberi keamanan, yang diberi keamanan oleh pemerintah. Seperti apa? Turis-turis yang masuk ke negeri kita, mereka masuk dengan visa masuk, ada visa masuk, ada visa keluar, ada paspornya, ada semua resmi masuk. Ini nggak boleh kita tiba-tiba tangkap mereka, aniaya mereka, mencelakai mereka, bunuh mereka, nggak boleh. Ini kafir musta'man.
Yang keempat ada namanya kafir harbi. Ini kafir yang menentang kaum muslimin, melakukan perlawanan, ya, kafir harbi, kafir di medan perang. Ya. Maka kalau sudah di medan perang, kafir harbi namanya, sikat, habiskan. Tapi 3 kafir tadi ini nggak boleh. Nah, kalau kafir muahad, kafir dhimmi, kafir musta'man tidak boleh dibunuh, apalagi darah kaum muslimin. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwan indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan apa yang ada di dalamnya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bayangkan Pak, hancurnya dunia dan apa yang ada di dalamnya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hari ini kasus pembunuhan hampir tiap hari. Ya. Jangankan kita lihat dari sisi dunia, untuk Indonesia saja mungkin kalau mau dilacak setiap hari ada kasus pembunuhan. Nah, dan kebanyakannya yang meninggal muslim. Apakah anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, bunuh istri, bunuh suami, bunuh mertua, bunuh saudara, bunuh tetangga, dan seterusnya. Ya. Darah kaum muslimin gak ada harga, padahal dia begitu mulia. Bahkan dia lebih mulia daripada Ka'bah. Darah muslim. Ya. Maka membunuh jiwa yang diharamkan ini termasuk dosa dari dosa yang membinasakan, illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Membunuh dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar boleh. Contoh membunuh dengan alasan yang benar. Membunuh, ya, dia dibunuh kenapa? Karena dia berzina setelah menikah. Gimana dibunuhnya? Dirajam. Dirajam kan itu hukuman dalam Islam. Dibunuh, ya, dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian qisas, dia membunuh maka bunuh balik. Ketika ahlul maktul, keluarganya mengatakan kami nggak mau tahu, nggak ada cerita, bunuh balik, maka dibunuh dia. Masalah dia bertaubat itu urusan dia dengan Allah. Dia telah beristighfar, dia telah bertaubat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hak kami, bunuh dia. Karena dia telah bunuh anak kami, dia telah bunuh saudara kami, dia telah bunuh suami saya, dia telah bunuh istri saya, nggak ada cerita, bunuh dia. Kalau memang tegak hukum Islam, ya, hukum had, bunuh. Atau orang yang murtad, man baddala dinahu faqtulu, kata Nabi, siapa yang berani mengganti agamanya dari muslim menjadi kafir, dari muslim murtad, penggal, bunuh. Ini kalau berlaku hukum Islam. Dan yang menegakkannya ini ulil amri, Pak, bukan kepala desa, bukan Pak Imam. Jangan sampai nanti mungkin kita dapat kepala desa yang mutawwi', yang taat, masya Allah, tahu agama kan, tapi nggak habis belajar agama. Begitu ada yang berzina sudah menikah, ditarik dari rumahnya, digali lubang, ditanam dia setengah badan, dilempari. Siapa yang lewat di sini lempar sampai mati, rajam. Nggak bisa. Itu yang menjalankannya adalah penguasa. Kalau memang hukum itu ada di negeri ini, maka menjalankannya penguasa atau atas suruhan penguasa. Kalau hukum itu tidak ada, pertanyaannya, hukum itu ada nggak di Indonesia? Jangan kita buat. Kacau nanti kalau dibuat. Ya. Hukum potong tangan nggak ada, jangan dibuat. Ya. Nggak bisa. Wah, ini Bupati Kuala Simpang mau menjalankannya, nggak boleh, nggak bisa. Gitu hukuman, ya, yang tidak berlaku di negara tersebut. Tapi Pak, kalau hukuman itu berjalan, maka akan mengurangi sekurang-kurangnya bentuk kriminal apapun, kejahatan apapun. Yang berzina kena rajam, yang berzina belum menikah dicambuk 100 kali. 6. Yang mencuri barang-barang berharga terbukti dipotong tangannya. 6. Yang murtad dipenggal lehernya. Yang membunuh dibunuh juga. Wah, itu orang mau buat kejahatan mikir berkali-kali itu.
Nah, karena apa yang dia lakukan kepada orang lain berlaku kepada dia nantinya. Nah, ini namanya membunuh dengan alasan yang benar. Kalau hukuman ini berlaku di negeri tersebut, tapi kalau enggak kita jangan menerapkan, tidak boleh. Ya, karena yang menerapkannya adalah ulil amri. Ini dosa yang ketiga. Kemudian kata Nabi, dosa yang keempat yang membinasakan aklur riba. Makan riba. Ya, makan riba. Kata para ulama dalam bentuk apapun. Maka kalau kata Nabi makan riba, jangan kita ya buat-buat ya mendatangkan ilmu filsafat, mendatangkan ilmu kalam ya, atau pura-pura bodoh. Saya enggak makan, saya pakai. Enggak saya makan, saya pakai, beli pakaian. Berarti kan enggak makan, enggak masuk perut. Ya. Maka la tatafalsaf wa la tatajahhal. Jangan pura-pura bodoh, jangan bermain filsafat. Ya. Ketika Nabi mengatakan wa aklur riba, itu maknanya digunakan dalam bentuk apapun, mau dimakan, mau digunakan, mau dipakai, ya, dalam bentuk apapun yang namanya dia bermain dengan riba, muhlikat, itu dosa yang membinasakan. Wa aklu malal yatim, kemudian yang keempat, makan harta anak yatim. Ya, yang kelima ya, makan harta anak yatim yang kelima. 6. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahf, lari di medan perang. Enggak boleh lari di medan perang, Pak. Kalau sudah perang, biasanya yang lari-lari itu enggak cukup iman. Enggak cukup iman, enggak cukup ilmu, begitu lihat wah, perang seperti ini, melihat dia perut orang robek, ditombak perutnya, ditombak kelaminnya, ditombak matanya, langsung dia merinding, dia ketakutan melihat darah, lari. Ya, ini dosa besar, lari di medan perang. Kecuali kalau dia lari untuk bergabung di kelompok lainnya. Misalkan di sayap kiri sudah melemah, sayap kiri mundur, gabung ke sayap kanan. Nah, ini boleh. Atau mundur untuk strategi, ngatur strategi baru, boleh. Tapi kalau mundur dalam rangka kabur, nah ini dosa besar. Maka jihad itu, Pak, bukan main-main. Tidak seperti yang kita bayangkan hari ini. Jihad itu mengerikan, jihad itu butuh iman yang kuat, ilmu yang mantap, baru kita bisa tegar di medan perang, di ma'rakah. Tapi kalau hanya teriak-teriak ya, panas-panas nggak menentu, jihad, jihad, jihad ya. 6. Sedangkan di masjid dia nggak pernah sampai. Ini orang yang seperti ini kalau berada di medan jihad, mungkin dia orang yang terkencing di medan jihad. Dia orang yang akan lari di medan jihad. Kenapa? Nggak siap mati. Maka jihad itu ya amalan yang paling tinggi, amalan yang besar, bukan sembarangan orang yang bisa bertahan di medan pertempuran. 6. Maka lari dari medan pertempuran adalah dosa besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita baik-baik berzina. Ya. Al-muhsanat itu orang yang menjaga diri. Al-ghafilat, wanita yang enggak tahu menau, ya, tiba-tiba dituduh berzina. Al-mu'minat, wanita yang beriman kepada Allah tiba-tiba dituduh berzina. Ya, ini dosa besar juga. Dan tidak boleh seorang itu mengatakan si fulan berzina kecuali dia bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kata Allah, siapa yang menuduh wanita baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuk dia 80 kali cambukan. Kita nuduh orang berzina, nggak bisa datangkan bukti, nggak bisa mendatangkan saksi, 4 orang saksi, cambuk 80 kali cambukan. Ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah, biar nggak sembarangan nuduh mana saksinya. Dan 4 orang saksi ini, 4 keempat-empatnya melihat memang dia berzina, bukan cuma duduk-duduk boncengan, duduk berdua hanya buka baju, tidak, tapi benar-benar dia lihat sebagaimana timba jatuh ke dalam sumur. Terang bagi dia,
dia memang berzina. Tapi kalau keempat-empatnya tidak mendatangkan bukti ataupun tidak melihat, mana tadi yang menuduh? Didera. Allah memerintahkan 80 kali cambukan. Kalau 80 kali cambukan betul-betul dicambuk sesuai dengan kadarnya, habis punggung tuh Pak. Enggak bersisa kulit tuh. Habis. Ya. Bisa-bisa kalau dia enggak tahan, mati dia di tempat tuh. Ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh menuduhnya sembarangan. Ini 7 dosa yang membinasakan. Dosa syirik, ya, dosa sihir, dosa membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Ini semuanya mubiqat, dosa yang membinasakan. Kemudian kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, merubah agamanya, kata Nabi, faqtuluh, bunuh dia. Itu hukum dalam Islam. Nah, siapa yang murtad, bunuh. Tidak main-main hukum dalam Islam. Ya. Kenapa? Dia merubah dari keyakinan mukmin menjadi keyakinan musyrik. Ya. Dan itu kesyirikan yang paling besar, sampai dia rela menjual agamanya karena dunia. Nah, yabi' dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya untuk dunia yang hanya sedikit. Dia pertaruhkan agamanya. Ya. Dan ini semua kesyirikan. Dan kesyirikan itu banyak bentuknya. Selain kemurtadan, Nabi juga mengatakan innar ruqa wat-tamaim wat-tiwala syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe, mantra-mantra yang tidak jelas, wat-tamaim, jimat-jimat yang digunakan, wat-tiwala, ya, pelet, santet menyantet, itu semuanya syirkun, kata Nabi. Syirik. Innar ruqa. Ruqa. Apa itu ruqa, Pak? Ruqyah. Ya, ruqyah itu secara bahasa artinya jampe-jampe, mantra-mantra. Ya. Dan ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Jadi kita jangan tertipu, Pak, Bu. Mentang-mentang namanya ruqyah selalu syar'i, enggak. Namanya memang ruqyah, tapi ruqyah itu ada dua. Awas, hati-hati kita. Ada ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah dengan mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak jelas. Ada ruqyah syar'iyah, ruqyah syar'i dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan doa-doa yang syar'i. Ya. Tapi ada juga ruqyah dikatakan syar'i dengan ayat-ayat Quran, tapi ayatnya terbalik-balik, Pak. Qul huwallahu ahad dibalik. Ya, yang ujung ditarik ke awal, yang awal ditarik ke ujung. Itu bukan Quran itu. Itu termasuk jampi-jampi, mantra-mantra syaitaniyah. Hati-hati. Ada juga model-model ruqyah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah ditulis atau dia baca, atau potongan-potongan ayat. Nanti setelah Quran, setelah hadis, dibumbui dengan nama-nama dewa, nama-nama jin. Wahai mbah fulan, jin fulan di bawahnya. Itu juga semuanya mantra-mantra syaitaniyah. Walaupun ada ayatnya, Pak, walaupun ada hadisnya, tapi ditutup dengan mantra-mantra atau dipanggil nama-nama jin, maka ayat tadi nggak berefek semuanya. Hadis-hadis tadi semuanya sirna, nggak berefek semuanya. Hancur habis karena apa? Dia tutup dengan kesyirikan. Wat-tamaim, jimat-jimat. Wat-tiwalah. Tiwalah ialah guna-guna, santet menyantet, sihir. Itu semua kata Nabi syirkun. Masih ada enggak yang seperti itu, Pak, di tempat kita? Kalau kita mau jujur, masih banyak. Bisa jadi mungkin ada orang-orang terdekat kita yang masih percaya dengan mantra-mantra, ya, masih pakai jimat, ya, masih simpan benda-benda tertentu, masih percaya kepada, masih melakukan ya guna-guna, santet menyantet, pakai susu dan seterusnya.
Masih ada hari ini, Pak. Itu mengerikan sekali. Na'udzubillah, kalau mati di atas yang seperti itu, ya, tidak akan selamat selama-lamanya. Maka kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga saudara kita dan kaum muslimin. Semua kita harus bergerak, Pak, untuk menjalankan dakwah tauhid, dakwah iman, dakwah sunnah ini kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Enggak mesti harus nunggu jadi ustaz. Kita yang belajar tahu hukumnya, tahu bentuk kesyirikan, beri peringatan, beri nasihat. Tinggalkan wahai saudaraku, tinggalkan wahai wahai temanku, dan seterusnya. Ingatkan. Yang penting kita telah mengingatkan. Dia mau terima, alhamdulillah. Enggak mau terima, enggak mau dengar, sudah terlepas kewajiban kita. Ya Allah, saya telah sampaikan kepada dia, sehingga dia tidak bisa lagi berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, aku enggak tahu, enggak ada yang kasih tahu aku, ya Allah. Dan tujuan dakwah itu, ayohal ikhwah, tujuan dakwah itu agar tidak ada lagi manusia yang beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku enggak pernah dengar, ya Allah. Aku enggak pernah ada yang kasih tahu aku. Aku enggak tahu, enggak ada lagi alasan. Dakwah telah sampai. Peringatan telah sampai kepadamu, ayat-ayat Allah telah sampai, hadis-hadis telah sampai, para dai, para penasehat, orang-orang yang menegur telah datang kepadamu, tapi engkau tidak mau menerimanya, tidak mau mendengarnya, maka tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dakwah semuanya seperti itu. Kalau kita telah menyampaikan, terlepas sudah. Terlepas dari kita, dan dia pun tidak lagi bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bergerak. Dakwah sunnah ini, dakwah tauhid, dakwah Islam ini harus bergerak kita semua. Kita harus menjadi pejuang-pejuang dakwah, pengawal-pengawal dakwah. Siapa yang bisa berdakwah di masjid, dia berdakwah di masjid. Dia bisa berdakwah dengan tetangganya, di warung-warung, di rumahnya, ketika dia bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang aneh, sesuatu yang melanggar aturan Allah, ingatkan semampu dia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dan kita, Pak, Bu, yang dinasihati oleh saudara kita atas kesalahan kita, ucapkan kepada mereka, jazakallahu khairan, terima kasih. Semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ucapkan seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang yang menasihati kita, alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Jangan. Ya. Dosa-dosaku, ya, apa urusmu? Jangan kita mengatakan demikian. Tapi kita dinasihati, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Allah yuthabbit ajrak, terima kasih, semoga Allah balas kebaikanmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalamu karena telah mengingatkanku. Ucapkan terima kasih kepadanya, doakan dia yang telah mengingatkan kita. Dan itulah sejatinya saudara kita, teman kita yang baik, mengingatkan kita ketika kita salah dan keliru, bukan membiarkan kita. Maka kita semua bergerak. Dakwah ini kewajiban kita masing-masing. Kita berjalan menasihati, ya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati, saling mewasiati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di perjumpaan kali ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan, ya, permasalahan, masih masalah kesyirikan, tapi kita akan sebutkan jenis kesyirikan, ya, syirik kecil. Syirik besar selesai, tinggal kita bahas, ya, contoh kesyirikan yang kecil atau syirik kecil. Dan ini yang paling banyak menimpa kita. Tidak hanya orang awamnya, Pak. Syirik kecil ini juga menimpa para penuntut ilmu. Bahkan syirik kecil ini menimpa para alim ulamanya. Syirik kecil ini menimpa abidnya, para ahli ibadah, ustadznya, para penuntut ilmunya, orang saleh juga banyak terkena penyakit syirik kecil ini. Apa dia dan bagaimana jenis-jenisnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.